Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang WN Mobuseka. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon itu telah menggunakan item buff yang diberikan sama Mary kepadanya. Pada awalnya, Luxon itu nggak mengizinkan Leon untuk menggunakan item buff itu, karena memang lawan mereka itu bukan Finn. Jadi mereka itu harusnya nggak perlu memakai item buff ini. Namun karena mereka sedang dikejar waktu untuk mematikan sumber daya dari Arcadia ini, jadi Leon pun memaksa Luxon untuk menyuntikkan item buff itu kepada dirinya. Karena jika tidak, maka mereka itu akan kehabisan waktu dan bisa saja akan lebih banyak korban pada kubu mereka nih. Mendengarkan perintah itu, Luxon pun terpaksa menyuntikkannya. Dengan disuntikannya item buff itu kepada Leon, tubuhnya pun menjadi panas dan pandangannya menjadi menyempit. Namun kekuatan yang didapatkan Leon itu bisa dibilang sangat luar biasa, di mana pergerakan Arrogance itu menjadi sangat puas. Bahkan dalam sekejap, armor magis dari kesatria elit peringkat 2 milik Kekaisaran Veldonova pun langsung terpenggal oleh kampak milik Arrogance. Tak hanya itu, beberapa armor penjaga lainnya juga langsung tumbang di hadapan Arrogance. Setelah 9 menit berlalu, Arrogance berhasil memusnahkan semua musuh yang ada di hadapannya. Lalu Luxon pun langsung menyuntikkan pendeta Rilsir kepada Leon. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada Julius dan Greg yang terdiam tidak percaya karena gerakan yang baru saja dibuat sama Arrogance nih. Mereka tidak percaya Arrogance bisa membunuh musuh yang ada di hadapan mereka dengan sangat cepat dan sangat brutal. Di sini Julius pun mencoba mendekati Leon dan berkata nih mengenai apa yang baru saja Leon lakukan. Mendengarkan hal itu, Leon pun berkata kalau dia itu hanya mengefisienkan waktu dan pekerjaan mereka. Karena memang sudah tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk berleha-leha di sini. Nah, Leon mengatakan hal itu dengan nafas yang terengah-engah. Melihat hal itu, Greg pun berkata kalau dia pernah mendengar Leon memakai sebuah item buff pada saat mereka itu masih berada di Alzer. Jadi apakah sekarang Leon juga menggunakannya? Karena memang kalau dilihat dari sisi manapun, gerakan yang dibawa sama Arrogance tadi sangat tidak masuk akal baginya. Mendengarkan hal itu, Julius pun sangat terkejut nih. Ia berkata kalau jangan sampai Leon melakukan tindakan sebodoh itu lagi. Nampaknya Julius tahu tentang efek samping yang ditimbulkan oleh setiap item buff nih. Maka dari itulah dia sangat mengkhawatirkan kondisi dari Leon. Mendengarkan kekhawatiran dari Julius, Leon pun berkata kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang dirinya. Saat ini dia masih memiliki cukup tenaga untuk melanjutkan perang. Mendengar jawaban datar itu membuat Julius menjadi sangat berkeringat nih. Karena memang item buff itu bisa saja merenggut nyawa Leon. Apalagi sekarang Leon juga sudah merasakan efek samping dari item buff itu. Tapi kenapa dia itu masih tetap bersikap santai seakan-akan tidak terjadi apapun. Lalu ia pun berkata nih, apakah alasan Leon membawa item buff ini adalah Finn? Julius memang pernah mendengar kalau Finn adalah kesatria yang terkuat yang pernah dimiliki oleh Veldonova. Namun menurut Julius, Leon masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan Finn. Lagi pula bukannya Leon dan Finn itu memiliki hubungan yang cukup baik. Jadi kenapa mereka itu harus menyelesaikan perang ini dengan sebuah pertarungan? Bukankah mereka seharusnya bisa menyelesaikan ini dengan ruang diskusi? Mendengarkan hal itu, Leon pun berkata kalau hal itu nggak mungkin terjadi di antara mereka. Mengingat situasi ini juga sudah berujung kepada perang. Kalian tahu, yang mengaktifkan Arcadia ini adalah Mia. Jadi, kalaupun Leon ingin menonaktifkan Arcadia ini, pastinya dia itu harus membunuh Mia, jadi nggak mungkin ada ruang diskusi antara Finn dan Leon. Setelah itu, Greg pun mencoba mengalihkan perbicaraan mereka dengan bertanya kepada Luxon nih. Apakah memang dengan mereka mematikan sumber daya dari Arcadia ini, maka benteng kurang ajar ini akan setidaknya bisa berhenti bergerak? Mendengarkan pertanyaan itu, Luxon pun menjawab iya. Tapi siapa yang tahu? Namun yang pasti nih, jika mereka gak cepat mematikan sumber daya dari Arcadia nih, maka akan banyak kerugian di pihak mereka. Lagi pula mereka membuat rencana serumit ini juga, karena memang mereka itu harus menghentikan benteng terbang ini. Luxon juga mengakui nih, andai saja mereka tidak membuat rencana ini, dan memilih menghadapi Arcadia dari depan, maka kita semua pasti akan musnah dalam hitungan menit aja. Mendengarkan hal itu, Julius pun jadi kaget lagi nih. Bukankah Luxon adalah AI yang dibuat khusus dengan teknologi leluhur mereka? Tapi kenapa dia itu tidak bisa melawan Arcadia? Di sini Luxon pun menjawab nih, karena benteng ini dibuat dengan tujuan untuk mengcounter AI seperti Luxon. Bahkan jika bukan karena bantuan dari para AI teman dari Luxon, maka pasukan Holford itu sekarang udah pasti akan musnah.
Ternyata para AI teman dari Luxon itu memang sengaja mengorbankan diri mereka untuk melindungi para pasukan Holford nih. Nah, di tengah obrolan mereka, tiba-tiba aja pasukan bantuan dari musuh pun datang. Kali ini ada 4 armor magis yang menyergap mereka. Belum lagi dengan beberapa armor kesatria biasa dari pasukan Veldonova yang cukup merepotkan. Melihat hal itu, Leon pun berkata kalau Luxon itu harus menyuntikkan item buff lagi kepada dirinya. Tentu aja Luxon pun langsung menolak perintah gila dari Leon itu. Ia pun berkata kalau yang ada di hadapan mereka itu bukan Finn, jadi lebih baik jika Leon itu menyimpan kekuatannya untuk menghadapi Finn aja nanti. Namun sih sebenarnya si Luxon juga udah gak mengizinkan Leon buat pakai item buff itu lagi. Karena memang dengan memakainya sekali aja Leon itu sudah kewalahan seperti ini. Ia tidak bisa membayangkan nih kalau nantinya Leon akan memakai item buff ini sebanyak 3 kali. Melihat musuh yang ada di hadapan mereka, si Greg pun jadi cemas dengan nasib dari Jill dan Brad nih. Karena jika musuh ada di sini itu artinya Jill dan Brad sudah dikalahkan. Namun si Julius pun berkata kalau sepertinya musuh mereka kali ini datang dari arah yang berlawanan dari tempatnya Jill dan Brad. Maka pastinya mereka adalah pasukan yang berhasil masuk ke benteng ini dengan menggunakan jalan lain. Melihat armor yang ada di hadapan mereka terlihat cukup kuat, si Julius pun langsung bertanya nih kepada Luxon, apakah Leon itu masih bisa bertarung? Mendengarkan hal itu, Luxon pun menjawab kalau dirinya sudah menyuntikkan penetralisir kepada Leon. Jadi seharusnya Leon juga sudah bisa bergerak jika ia beristirahat beberapa menit lagi. Melihat keadaan itu, Julius pun langsung pasang badan di hadapannya Leon nih. Dia tidak tahu apakah dia itu bisa mengalahkan armor magis itu atau enggak. Tapi yang jelas di sini, dia dan Greg itu harus menahan semua musuh yang ada di hadapan mereka. Jadi, ia pun langsung meminta Leon untuk melanjutkan perjalanannya aja terlebih dahulu untuk menuju pusat energi dari Arcadia. Nah, di sini Greg pun gak kalah semangatnya dengan Julius nih. Ia pun meyakinkan Leon untuk pergi aja. Karena jika Julius aja menghadapi musuh di sini, maka pastinya dia akan kewalahan. Tapi dengan adanya bantuan dari Greg yang memiliki kekuatan tempur terkuat kedua setelah Leon, maka pastinya mereka itu akan bisa menang. Jadi Leon itu gak usah khawatir lagi. Lagi pula, justru lawan Leon selanjutnya lah yang perlu dikhawatirkan olehnya. Karena memang si Greg itu punya firasat kalau lawan yang akan dihadapi Leon saat di pusat energi Arcadia itu adalah Finn. Mendengarkan hal itu, Leon pun langsung menggerakkan Arrogance untuk melanjutkan perjalanannya. Dia sudah yakin teman-temannya itu bisa mengatasi masalah yang ada di sini. Namun nampaknya para armor magis itu gak membiarkan Arrogance untuk pergi begitu aja. Mereka pun langsung melancarkan serangan kepada Arrogance. Tapi Julius pun langsung mengeluarkan tameng sucinya yang sudah dimodifikasi sama Luxon nih. Lalu ia juga menghalau semua serangan laser dan layangan pedang dari armor magis itu dengan sangat mudah. Yaps, kita tahu kan kalau di antara mereka berenam, si Julius itu memiliki spesialisasi dalam pertahanan yang sangat kokoh. Maka dari itulah, dia bisa menghentikan semua serangan balik tadi. Apalagi sekarang, spesifikasi armornya juga sudah ditingkatkan hampir setara dengan Arrogance. Ya, pastinya pertahanan absolut dari Julius ini semakin kuat gitu. Di sini bahkan, Julius juga mengeluarkan pedangnya yang sudah dimodifikasi sama Luxon dan bisa mengeluarkan laser berwarna biru. Hingga musuh yang terkena sayatan dari pedangnya Julius itu akan terbakar dengan api biru miliknya. Tak hanya Julius yang bersinar nih, di sini Greg dengan menggunakan tombak modifikasinya juga bisa memukul mundur musuh yang berniat memanfaatkan celah dari Julius nih. Lalu Greg juga berkata kalau Julius itu gak perlu memaksakan dirinya untuk selalu menyerang dan bertahan, karena lama-kelamaan si Julius itu bisa kehabisan nafas. Jadi Greg pun menyarankan kalau Julius itu harus sedikit tenang aja. Mendengarkan hal itu, Julius pun langsung mengiyakannya. Keduanya pun saling bahu-membahu menjaga agar musuh tidak dapat mengejar Leon. Sementara itu di ruang komando milik Arcadia, ada Finn yang sedang mengantar Mia ke sana. Ingat pada saat part sebelumnya, ruang tunggu Finn itu terkena dampak dari tuburukan Mitra dan Einhorn. Tapi untungnya si Finn itu bisa melindungi Mia dari runtuhan atap ruangannya yang hampir menimpa mereka. Oleh sebab itu, Finn pun merasa kalau Mia harus tetap berada di ruang komando aja nih, biar dia itu aman dari serangan musuh. Lagi pula banyak sekali tentara yang menjaga Mia kalau Mia itu berada di sana. Namun pada saat ingin ditinggal sama Finn, Mia pun langsung gemetar dan berkata kalau Finn itu tidak boleh meninggalkannya sendirian. Dia takut akan terjadi sesuatu yang buruk kepada dirinya ataupun Finn. Mendengarkan kekhawatiran dari Mia, Finn pun berkata kalau Mia itu tenang aja, gak akan terjadi sesuatu yang buruk kepada dirinya ataupun Mia sendiri. Finn akan segera kembali setelah ia menyelesaikan tugasnya.
Lagi pula ada Brave yang selalu menemaninya dan menjadi senjata bagi Finn. Jadi Mia tidak perlu khawatir lagi. Mendengarkan hal itu, Mia pun langsung memastikannya kepada Brave nih. Apakah Bukun bisa melindungi Finn? Mendengarkan hal itu, Brave pun mengiyakannya. Tapi Brave pun sedikit berkata nih, kalau Mia itu harus berhenti memanggilnya dengan sebutan Bukun. Karena memang namanya adalah Brave. Mendengarkan hal itu, Finn pun tertawa dengan keras nih dan berkata kalau panggilan itu sangat cocok dengan Brave loh, jadi nggak usah diganti. Nah, karena hal itulah, Mia juga langsung ikut tertawa nih dan situasi di antara mereka berubah menjadi rileks. Setelah itu, Mia pun bisa melepas tangan Finn dan membiarkannya untuk pergi. Di sini Mia pun berkata, kembalilah dengan selamat ke satriaku. Mendengarkan hal itu, Finn pun tersenyum dan mengiyakannya. Panel cerita pun sedikit berpindah ke karakter Sergei nih. Di sini Sergei itu sudah berjuang mati-matian untuk membantu Holford dalam memenangkan peperangan kali ini. Tapi nampaknya Sergei itu sudah kehabisan tenaga. Jadi di sini Loek pun berkata, kalau Sergei itu nggak seharusnya memaksakan dirinya. Karena kalau salah langkah sedikit aja, maka Sergei itu bisa terbunuh dalam perang kali ini. Namun tetap aja nih nampaknya Sergei itu masih ingin berjuang dalam perang kali ini. Ketika itu, pesawat dari Vansos Dukdom pun langsung menghampiri pesawat dari Sergei dan Loek nih. Di sini si Hertrude pun langsung berkata, kalau mereka tidak akan diam saja. Mereka juga akan membantu Sergei jika masih tetap ingin bertarung di garis depan. Namun pada saat itu, nampaknya si Arcadia ini sudah mengisi tenaganya kembali teman-teman. Jadi di sini laser dari Arcadia pun langsung mengarah kepada pesawat dari Vansos Dukdom, juga pesawat dari Alzer nih. Di sini armada Hertrude pun tidak sempat mengaktifkan perisai mereka. Tapi untungnya ada pesawat bertanduk di barisan formasi tengah yang langsung membuat perisai melindungi mereka nih. Kapal itu adalah Lycorn. Sementara itu dalam Lycorn, si Claire pun bersorak nih karena si Lycorn ini berhasil memblok serangan laser dari Arcadia. Yaps, AI kita yang satu ini sangat bangga dengan kapal buatannya sendiri. Padahal si barrier ataupun perisai yang tercipta juga dibuat sama Olivia dan kekuatan suci dari Mary nih. Tapi entah kenapa si Claire itu nampak bangga banget dan menganggap kalau itu adalah prestasi besarnya dari Lycorn dan dirinya gitu. Namun nih nampaknya para armor dari Kekaisaran Veldonova dan para monster ciptaan mereka juga udah nyadar kalau Lycorn akan menjadi ancaman bagi mereka kalau didiemin aja nih. Jadi mereka pun langsung menyerang Lycorn dengan mengepungnya. Tapi untungnya ada dua armor putih yang nampak seperti armor milik Julius datang menyelamatkan Lycorn dengan cara menghabisi armor lawan dan para monster yang mengepung mereka. Dengan tebasan pedang dari kedua armor itu, hampir semua lawan yang mengepung Lycorn pun satu persatu jatuh. Nah, anehnya di sini kedua armor putih itu pun mengatakan kalau identitas mereka itu adalah kesatria bertopeng. Ya, kesatria bertopeng yang selama ini selalu membantu Holford jika kerajaan ini jatuh dalam masalah ataupun terlibat dalam peperangan. Baik itu dengan Vansos Dukdom, Alzer, dan sekarang dengan Kekaisaran Veldonova. Nah, di sini karena mereka itu sama-sama mengaku kalau mereka itu kesatria bertopeng, mereka itu sampai debat loh dan saling mengaku satu sama lain kalau dirinya lah yang asli. Namun nampaknya si Angie itu udah tahu deh identitas dari kedua kesatria bertopeng ini. Mereka adalah Roland dan Jack yang memang seharusnya nggak ada di medan perang ini, tapi mereka itu curi-curi kesempatan untuk membantu Holford dalam perang ini dengan muncul sebagai kesatria bertopeng. Mendengarkan hal itu, Mary pun hanya bisa menepuk jidatnya dan berkata, kalau kedua orang tua dan anak ini sama-sama menyusahkan ya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin itu pembahasan singkat dari Mobuseka-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.